Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mencoba untuk menerangkan tentang bab 9, apa itu menciptakan ekuitas merek. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. Apakah ekuitas merek itu? Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata, berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Saat ini merek memainkan sejumlah peran penting yang mengingatkan hidup konsumen dan meningkatkan nilai keuangan perusahaan. Peran merek adalah merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen, bisa individual atau organisasi, untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda tergantung pada bagaimana pemerakan produk tersebut. Mereka belajar tentang merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program pemasarannya, menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana yang tidak. Kemampuan mereka untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko adalah sesuatu yang berharga. Lalu ada ruang lingkup penetapan merek. Meskipun perusahaan memberikan momentum untuk menciptakan merek melalui program pemasaran dan kegiatan lain, ujung-ujungnya merek berdiam di dalam pikiran konsumen. Merek adalah entitas perseptual yang berakar dalam realitas, tetapi mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Prinsip dari model ekuitas merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Lalu ada ekuitas merek berbasis pelanggan. Adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Lalu ada pengetahuan merek, terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan, seperti yang dilakukan Volvo atau keamanan, Hallmark atau perhatian, dan Harley Davidson atau petualangan. Model ekuitas merek. Meskipun pemasar berpandangan serupa mengenai prinsip penetapan merek dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif berbeda. Berikut adalah 4 dari model-model yang sudah banyak diterima. Penilai aset merek. Menurut model ekuitas merek yang disebut penilai aset merek, ada 5 komponen kunci dari ekuitas merek, yaitu diferensiasi, mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain; energi, mengukur arti momentum merek; relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek; harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati; pengetahuan, mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Lalu ada brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown NWPP mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamic. Model ini pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan mencapai langkah sebelumnya. Lalu ada model akar.
David Akar memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek, loyalitas merek, dan asasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Yang terakhir adalah model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi mereka dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Yang ketiga, mendapatkan respons pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Lalu yang terakhir, mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Meskipun demikian, dari perspektif manajemen pemasaran ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasar dan program pemasar pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbeda entitas lain, orang, tempat, atau barang. Ada 3 poin untuk membangun ekuitas merek. Yang pertama, memilih elemen merek. Yang kedua, merancang kegiatan pemasaran holistik. Dan yang ketiga, mengangkat asosiasi sekunder. Memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat memberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Sebagian besar merek kuat menerapkan sebagai elemen merek. Pemasar harus memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Uji kemampuan pembangunan merek dari elemen adalah apa yang dipikirkan atau dirasakan konsumen terhadap merek jika hanya elemen merek yang mereka ketahui. Elemen merek yang memberikan kontribusi positif pada ekuitas merek, misalnya memperhatikan atau memperlihatkan asosiasi atau respon nilai tertentu. Ada 2 poin. Yang pertama, kriteria pilihan elemen merek. Ada 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek. Yang pertama, dapat diingat. Seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali. Yang kedua, berarti. Apakah elemen merek itu kredibel dan mengidentifikasikan kategori yang berhubungan dengannya. Yang ketiga, ada dapat disukai. Terus yang keempat, dapat ditransfer. Yang kelima, dapat disesuaikan. Dan yang keenam, dapat dilindungi. Lalu ada mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peran pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mulai dikenali dan diingat serta bersifat keputusan produk mereka. Keramahan dan daya tarik elemen merek juga dapat memainkan peran penting dalam kesadaran dan asosiasi yang mengarah pada ekuitas merek. Seperti nama merek, semboyan merupakan sarana yang sangat efisien untuk membangun ekuitas merek. Merek dapat berfungsi sebagai kait atau pegangan untuk membangun atau membantu konsumen memahami merek dan apa yang membuatnya spesial, merangkum dan menerjemahkan maksud program pemasaran. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Merek tidak hanya dibangun dari iklan semata. Pelanggan mengenal merek melalui banyak sentuhan dan titik kontak, observasi dan penggunaan pribadi, berita dari mulut ke mulut, interaksi dengan personel perusahaan, pengalaman inline atau telepon, dan transaksi pembayaran. Dalam merancang kegiatan pemasaran holistik ada 3 poin. Yang pertama, rasionalisasi. Yang kedua, integrasi. Yang ketiga, internalisasi.
Nah, personalisasi ini pemasaran tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan. Sebuah tantangan mengingat tidak ada dua pelanggan yang identik. Lalu integrasi adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Yang ketiga ada internalisasi. Penetapan merek internal adalah kegiatan dari proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan. Penting bagi perusahaan jasa dan pengecer bahwa semua karyawan mempunyai pemahaman yang mendalam dan terkini tentang merek dan janjinya. Beberapa prinsip penting untuk menetapkan merek internal. Ada 3 di sini. Yang pertama, memilih saat yang tepat. Titik balik adalah peluang ideal untuk menangkap perhatian dan imajinasi karyawan. Yang kedua, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Pesan internal dan eksternal harus sesuai. Yang ketiga, menghidupkan merek bagi karyawan. Kampanye penetapan merek yang profesional harus didasarkan pada riset pemasaran dan disupervisi oleh Departemen Pemasaran. Komunikasi internal harus informatif dan memberi semangat. Mengukur ekuitas merek, karena kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara mereka mengubah respon konsumen terhadap pemasaran. Ada 2 pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Pendekatan tidak langsung menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Di sini ada penilaian merek. Pemasar harus membedakan ekuitas merek dengan penilaian merek atau brand valuation, yaitu pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek. Lalu ada audit merek atau brand audit. Adalah sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan mengangkat ekuitasnya. Lalu ada studi penelusuran merek atau brand tracking studies, mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek kunci. Mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang, karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan merek sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tindakan pemasaran di masa depan. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, penguatan merek. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal pertama, produk apa yang dipresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Dan juga yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada pada pikiran konsumen. Lalu ada revitalisasi merek, perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Seringkali hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah. Apakah asosiasi yang positif kehilangan kekuatan atau keunikannya? Apakah asosiasi negatif mulai dikait-kaitkan dengan merek? Lalu putuskan apakah kita akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning baru, dan jika demikian, positioning baru yang mana? Merancang strategi penetapan merek. Perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Kegiatan perusahaan memperkenalkan produk baru. Perusahaan mempunyai 3 pilihan utama.
yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Yang pertama ada keputusan penetapan merek. Ada 4 strategi umum dalam menetapkan merek, yaitu yang pertama, nama individual, yang kedua, nama keluarga dan selimut, dan yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk, dan yang keempat, nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Yang kedua ada perluasan merek. Perluasan merek ini mempunyai keunggulan, yaitu dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan juga memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Namun pada sisi buruknya, perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Dan yang ketiga yaitu portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Pemasar mengamati portofolio merek secara cermat sepanjang waktu untuk mengidentifikasi merek yang lemah dan membunuh merek yang tidak menguntungkan. Lini merek dengan merek yang teridentifikasi secara buruk cenderung ditandai dengan banyaknya kanibalisme sehingga memerlukan pengurangan. Merek juga dapat memainkan sejumlah peran khusus sebagai bagian dari portofolio. Dalam memperkenalkan produk dapat disebut yang pertama ada perluasan merek. Perluasan merek yaitu ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru. Nah, itu disebut perluasan merek. Dan yang kedua ada merek induk. Merek induk yaitu merek yang sudah ada dan yang melahirkan perluasan merek atau submerek. Itu disebut dengan merek induk. Dan yang disebut dengan merek keluarga yaitu jika merek induk sudah diasosiasikan dengan berbagai produk melalui perluasan merek. Itu adalah pengertian dari merek keluarga. Perluasan merek dibagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama perluasan lini. Perluasan lini yaitu merek induk mencakup produk baru di dalam kategori produk yang dilayaninya saat ini, seperti rasa, bentuk, warna, bahan, dan ukuran kemasan yang baru. Dan yang kedua ada perluasan kategori. Dalam perluasan kategori, merek induk digunakan untuk memasuki ke kategori produk berbeda dari kategori yang dilayaninya saat ini. Keputusan penetapan merek. Di dalam keputusan penetapan merek ada 4 strategi umum dalam menetapkan merek. Yang pertama yaitu ada nama individual, yaitu kelebihan utama strategi nama individual adalah bahwa perusahaan tidak mengaitkan reputasi dengan produk. Jika gagal atau tampak mempunyai kualitas rendah, nama atau citra perusahaan tidak terluka atau tidak terpengaruh. Lalu yang kedua ada nama keluarga selimut. Perusahaan menggunakan merek korporat perusahaan mereka untuk seluruh produknya. Biaya pengembangan dengan nama selimut lebih rendah karena kita tidak perlu melakukan riset nama atau menghabiskan banyak uang untuk iklan guna menciptakan pengakuan merek. Dan yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk. Contohnya seperti Sears menggunakan nama keluarga terpisah semacam Kenmore untuk peralatan rumah tangga, Craftsman untuk perkakas, dan Hallmark untuk instalasi rumah tangga. Dan yang keempat ada nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Contohnya seperti Kellogg menggunakan nama korporat dengan nama individual Kellogg's Rice Krispies, Kellogg Raisin Bran atau yang lainnya. Begitu pula dengan Honda, Sony untuk produk mereka. Keunggulan perluasan merek, yaitu yang pertama ada meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Dengan menetapkan ekspektasi positif, perluasan mengurangi risiko. Perusahaan juga lebih mudah meyakinkan pengecer untuk menyimpan dan mempromosikan perluasan merek karena permintaan pelanggan yang semakin besar. Lalu juga perluasan juga dapat mengurangi biaya kampanye peluncuran produk baru. Dan yang kedua ada efek umpan balik positif. Perluasan merek juga dapat membantu mengklarifikasi arti merek dan nilai merek intinya atau meningkatkan loyalitas dan persepsi konsumen tentang kredibilitas perusahaan.
lalu juga dapat memperbarui minat dan kesukaan terhadap merek dan menguntungkan merek induk dengan memperluas cakupan pasar. Dan juga perluasan lini juga berlaku sebagai dasar untuk perluasan selanjutnya. Kekurangan perluasan merek, yaitu ada delusi merek, lalu ada preemptive cannibalization, dan yang ketiga ada peluang menciptakan merek baru dan unik rendah dengan ekuitasnya sendiri. Lalu ada perluasan merek dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Selanjutnya ada jika perusahaan munculkan perluasan yang dianggap konsumen itu hal yang tidak tepat, maka konsumen akan semakin bingung. Selanjutnya ada pengecer menolak banyak produk dan merek baru karena mereka tidak mempunyai rak atau ruang luas untuk menampung atau memperjualbelikan. Dan terakhir ada perluasan dapat gagal dan juga sampai melukai citra merek induk dalam prosesnya. Portofolio merek, yaitu ada flanker. Flanker atau merek petarung diposisikan dengan memperlihatkan merek pesaing sehingga merek utama yang lebih penting dapat mempertahankan positioning yang mereka inginkan. Pemasar harus cermat dalam merancang merek petarung yang tidak boleh begitu menarik sehingga mengambil penjualan merek pembandingnya yang lebih mahal. Pada saat yang sama, jika merek petarung dianggap berhubungan dengan merek lain dalam portofolio dalam satu atau lain cara, katakanlah karena strategi penetapan merek umum, maka merek petarung tidak dapat dirancang begitu murah sehingga terlihat buruk dibanding merek-merek lainnya. Yang kedua ada sapi perah atau cash cow. Beberapa merek tetap dipertahankan walaupun penjualannya menurun karena mereka masih memiliki pelanggan yang cukup besar dan mempertahankan profitabilitas mereka hampir tanpa dukungan pemasaran. Selanjutnya ada tingkat pemula kelas bawah. Peran merek yang relatif murah dalam portofolio seringkali untuk menarik pelanggan ke waralaba merek. Pengecer suka menampilkan pembangun lalu lintas ini karena merek-merek ini mampu meningkatkan pelanggan ke merek yang lebih mahal. Selanjutnya yaitu prestis kelas atas. Peran merek yang relatif mahal seringkali untuk menambah gengsi dan kredibilitas bagi seluruh portofolio. Ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan adalah jumlah nilai seumur hidup pelanggan yang dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Akuisisi dipengaruhi oleh sejumlah prospek probabilitas akuisisi dari satu prospek dan pengeluaran akuisisi per prospek. Retensi dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Pengeluaran tambahan merupakan fungsi dari efisiensi penjualan tambahan. Sejumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada dan tingkat respon terhadap penjualan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.